Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu bagaimana cara membuat surat lamaran yang baik dan benar. Jika nanti ada pertanyaan, bisa kalian ajukan melalui WhatsApp group. Simak baik-baik video berikut ini. Mungkin dari kalian sudah mengenal apa itu surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini itu mengenai surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat ini juga dapat didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi. Nah, jadi saat kalian melamar pekerjaan, harus sesuai dengan bidang yang kalian bisa. Jangan sampai bidang yang kalian lamar adalah di luar kemampuan kalian. Jadi di sini kan banyak ya, bisa menjadi penawaran keahlian. Jadi kalian punya ahlian apa? Contoh kalian di SMK adalah di AKL atau OTKP. Keahlian kalian bisa dalam berhitung akuntansi atau kalian dalam tata kelola perkantoran kalian bisa. Jadi dalam surat lamaran itu kalian curahkan semua keahlian kalian. Kalian bisa komputer, kalian bisa perhitungan dalam akuntansi dan lain-lain. Jadi buat perusahaan itu tertarik terhadap kalian, tertarik terhadap kemampuan kalian, keahlian kalian. Jadi jangan sampai di surat lamaran itu kalian tidak memberikan keterangan keahlian atau kemampuan dari masing-masing pelamar. Apa fungsi surat lamaran kerja? Di sini dituliskan, surat lamaran kerja berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Dan tertariknya perusahaan terhadap lamaran tersebut ditandai oleh datangnya panggilan atau jawaban dari perusahaan kepada pelamar, baik disampaikan secara langsung, melalui telepon, maupun melalui surat panggilan. Nah, maksudnya apa? Jadi, kalau nanti saat kalian lulus SMK dan kalian ingin bekerja, di situ pasti kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, lalu bagaimana cara kalian mengetahui kalian dipanggil oleh perusahaan tersebut atau tidak? Nah, nantinya dari surat lamaran tersebut itu di dalam surat lamaran tersebut adalah ada berisi nomor HP, email, dan alamat kalian. Nah, jadi nanti perusahaan itu tertarik atau tidaknya, nanti biasanya kalau kalian dipanggil untuk bekerja, kalian akan ditelepon. Bisa juga melalui email dan bisa juga melalui surat yang dikirimkan oleh pos. Jadi nanti ketahuan apa kalian diterima atau tidaknya. Tapi kebanyakan kalau dalam suatu perusahaan, kalau kalian tidak diterima, maka tidak ada feedbacknya, tidak ada timbal baliknya dari perusahaan. Entah itu nanti dari telepon, dari email, atau dari surat, itu tidak ada dari perusahaan. Tapi kalau kalian yang diterima di perusahaan tersebut, maka dari perusahaan pun akan menyampaikan untuk kalian datang ke perusahaan tersebut. Yang saya bilang bisa melalui telepon, melalui email, maupun surat yang dikirim melalui pos. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran kerja. Yang pertama adalah jabatan yang diinginkan. Apa maksudnya? Nah, maksudnya itu jadi saat kalian melamar kerja, di dalam surat lamaran pekerjaan itu, maka kalian harus dituliskan jabatan apa yang kalian ingin lamar. Tapi sesuaikan jabatan tersebut dengan kebutuhan dari perusahaan yang kalian lamar. Nah, lalu ada identitas pelamar yang lengkap memiliki nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Nah, di sini jelas ya, tidak usah dijelaskan panjang lebar. Jadi, setiap surat lamaran itu pasti ada identitas pelamar. Ada nama lengkapnya, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Jadi, kalau alamat ini dituliskan secara lengkap dari RT RW sampai nomor rumah pun jika ada tulis. Oke, lalu ada kualifikasi pelamar, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian. Nah, ini maksudnya apa? Jadi contoh gini, latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan kalian adalah SMK. Jurusan apa? AKL kah atau OTKP?
tuliskan di situ latar belakang kalian dari SD, SMP, SMA. Kalau memang kalian nanti kuliah untuk melamar kerja, tuliskan juga perguruan tingginya di mana. Lalu pengalaman kerja, jika kalian ada pengalaman kerja, tuliskan. Tapi kalau tidak ada, ya tidak usah tulis. Itu namanya fresh grade. Jadi pengalaman baru untuk kalian bekerja, tidak usah tulis pengalamannya. Lalu keahlian. Nah, di sini keahlian kan kalian punya masing-masing keahlian. Tidak hanya di mata pelajaran contohnya. Kalian punya keahlian dalam bidang komputer, editor, atau dalam Office, Microsoft Office. Jadi kalian bisa tuliskan keahlian-keahlian itu yang kalian bisa. Atau kalian bisa bahasa Inggris, atau kalian bisa apapun itu. Intinya keahlian kalian, kelebihan kalian, kalian tuliskan semua di dalam surat lamaran kerja tersebut agar suatu perusahaan juga tertarik kepada kalian. Selanjutnya ada struktur surat lamaran kerja. Yang pertama adalah ada tanggal surat. Ini biasanya letaknya di kanan atas. Nah, tanggal surat ini juga termasuk di mana kalian menuliskan surat tersebut. Kalau memang kalian menuliskannya di Jakarta, tulisnya Jakarta. Tidak usah spesifik di daerah, contoh Kemayoran. Jadi langsung aja tulis Jakarta. Tanggal berapa? Sesuai dengan tanggal penulisan surat kalian. Lalu hal ini maksudnya apa? Maksudnya untuk apa kalian tulis surat ini? Hal ini kalian tulis adalah melamar pekerjaan. Nah, melamar pekerjaan. Lalu ada lampiran. Nah, lampiran ini adalah dokumen-dokumen pendukung untuk melamar kerja. Nah, lalu ada alamat surat. Alamat surat ini maksudnya ditujukan untuk perusahaan mana. Nah, biasanya ada yang nulis itu contohnya yang terhormat Kepala SMK Muhammadiyah 11 di Jakarta. Ingat, eh, nama tempat itu harus ditulis, jangan di tempat, tapi di kota besarnya. Contoh di Jakarta ya, berarti yang terhormat Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 11 di Jakarta. Atau kalau memang kalian tahu spesifikasi alamatnya, tulis. Jadi contohnya yang terhormat Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 11 Jalan Cempakawangi 2 nomor 12 RT RW nomor. Nah, kalian tuliskan lengkap. Kalau memang tahu dan memang pelamar itu diwajibkan untuk tahu alamat lengkap dari suatu perusahaan tersebut. Lalu ada beberapa penulisan alamat yang terkadang bukan salah ya, lebih kebiasaan. Jadi kalau kalian tulis alamat surat, itu kalau kalian sudah pakai yang terhormat, kalian tidak perlu lagi pakai kata kepada. Atau kalau kalian sudah memakai atau menggunakan kata kepada, maka kalian tidak perlu lagi menggunakan kata yang terhormat. Jadi pilih salah satu, jangan dua-duanya. Ya, salah satu aja. Pilih kepada atau yang terhormat. Dan jangan disingkat. Contoh YTH, jangan, tapi tulis lengkap, yang terhormat. Ya, lalu ada salam pembuka. Bisa dengan hormat atau salam hormat atau assalamualaikum. Cuman kalau perusahaan biasanya kita pakai nasional dengan hormat. Lalu ada yang namanya isi surat. Nah, isi surat ini kalian tulis apa maksud kalian nulis lamar itu. Contohnya kan berdasarkan dari koran Kompas tanggal sekian-sekian, perusahaan ini membutuhkan admin. Berikut data diri saya. Nah, isi data dirinya ada nama, tempat tanggal lahir, lalu jenis kelamin, lalu nomor HP, alamat, lalu posel itu email ya, posel. Nah, lengkap. Lalu ada salam penutup. Nah, salam penutup ini maksudnya dengan demikian atau nantinya pakai salam. Lalu di bawahnya juga ada hormat saya. Ingat, hormat saya, jangan hormat kami.
karena itu surat pribadi kalian, surat lamaran kerja kalian yang ditunjukkan untuk perusahaan. Jadi hormat saya karena yang menulis adalah personal, yang menulis adalah pribadi. Tanda tangan, lalu nama jelas. Nama jelas. Nah, untuk struktur ini biasanya tidak semuanya penulisnya sama. Terkadang ada juga kantor yang membuat atau mempunyai format surat lamaran kerja sendiri. Nah, contoh kayak CPNS mungkin ada surat lamaran tersendiri formatnya. Jadi ini adalah struktur surat lamaran yang umum digunakan dalam dunia kerja, ya. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa baku. Nah, dalam surat lamaran, kalian diwajibkan untuk menggunakan bahasa baku, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi ciri-ciri bahasa baku itu yang pertama adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contoh bahasa Betawi, bahasa Jawa. Jadi wajib bahasa baku, tidak terpengaruh oleh bahasa tersebut. Lalu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa Inggris ataupun bahasa Prancis dan lain-lain. Lalu bukan merupakan ragam bahasa percakapan, jadi kayak bahasa gaul dan lain-lain itu tidak boleh menggunakan bahasa seperti itu dalam surat lamaran. Lalu pemakaian imbuhan eksplisit. Maksudnya eksplisit di sini adalah tegas, terus terang, tidak terbelit-belit. Jadi harus sesuai dengan tujuannya melamar kerja. Lalu unsur-unsur kalimat lengkap, tidak rancu ya. Lalu pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat dan dengan dan lain-lain. Tidak rancu, lalu tidak mengandung arti pleonasme, yaitu yang berlebihan atau melebih-lebihkan. Kemudian kaidah-kaidah bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Di sini menggunakan kata ganti tunggal saya. Jadi yang saya bilang tadi, pada akhir surat lamaran tulisannya bukan hormat kami, tapi hormat saya. Tunggal, karena ini adalah surat pribadi kalian, surat lamaran kerja pribadi kalian. Lalu ada menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Contohnya seperti bapak atau ibu. Lalu menggunakan kalimat pertujuan. Menggunakan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan dilamar. Jadi kalian ungkapkan bahwa kalian ingin melamar di perusahaan tersebut karena sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Lalu menggunakan kalimat pemerincian ketika berkaitan dengan identitas diri. Yang tadi saya bilang, jadi identitas diri itu wajib ditulis lengkap dari nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor HP, pos L, dan lain-lain yang berkaitan dengan identitas diri agar suatu perusahaan bisa menghubungi kalian dengan mudah. Lalu menggunakan kalimat persuasif atau pengharapan dan ucapan terima kasih. Nah, contohnya itu dalam penutup itu biasanya dituliskan atas perhatiannya. Nah, itu yang salah. Harusnya itu menggunakan sapaan orang kedua, yaitu atas perhatian Bapak atau Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih. Nah, itu yang benar dalam suatu surat lamaran. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah menentukan tujuan penulisan surat. Nah, kalian itu tujuan menulis surat itu untuk apa? Yang jelas untuk melamar suatu pekerjaan. Lalu mencatat sumber informasi atas lamaran yang diajukan. Seperti penjelasan yang sebelumnya, jadi kalian ini dapat lowongan kerja ini dari mana? Contoh dari surat koran, dari koran atau dari media sosial, kalian tuliskan sumbernya. Tapi kalau memang tidak ada ya langsung tulisannya. Tapi kalau memang ada sumbernya dan itu biasanya lebih dicari oleh perusahaan, jadi perusahaan itu mengiklankan suatu lamaran tersebut di koran-koran, di media sosial dan lain-lain. Nah, kalian tuliskan sumber kalian dapat
pekerjaan itu dari mana. Contohnya dari Kompas edisi 5 tanggal sekian, tahun sekian. Jadi tuliskan di awalnya berdasarkan surat Kompas tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, perusahaan Bapak atau Ibu pimpinan membutuhkan admin contohnya. Nah, itu kalian tulis. Lalu mengumpulkan bahan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan dari pemasang iklan, ijazah, fotokopi, dan surat keterangan kelakuan baik. Nah, jadi ini sebenarnya fleksibel ya. Dokumen-dokumen itu fleksibel. Yang jelas sih pasti harus ada ijazahnya. Jadi kalau memang kualifikasi dari perusahaan itu minta lulusan SMA atau SMK, berarti kalian melamar harus sesuai dengan syaratnya. Jadi lulus SMK, lalu ada fotokopi KTP, lalu kalau memang perusahaan itu membutuhkan SKCK, ya berarti mau nggak mau kalian harus buat agar memenuhi persyaratannya. Lalu biasanya juga ada pas foto terbaru, biasanya nanti disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Contoh perusahaan menginginkan ukuran 4x6, 3x4, ataupun 2x3. Jadi sesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang ada dalam perusahaan tersebut. Lalu ada menyusun kerangka surat. Nah, kerangka surat itu tadi udah jelaskan ya, ada tanggal surat sampai nama jelas. Mengembangkan kerangka surat, lalu mengembangkan kerangka surat. Nah, mengembangkan ini berdasarkan dari kerangkanya. Dari tanggal, hal, lampiran, isi sampai nama jelas, tanda tangan dan nama jelas. Oke, sampai sini. Kalau memang ada pertanyaan, silakan ajukan melalui WhatsApp group. Jadi nanti kita bisa diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Sekian penjelasan video dari saya. Nanti ada tugas di akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.